Ada pendai yang mengatakan demikian. Bagi orang-orang iman itu penuh dengan aturan hidup ini. Tapi bagi orang-orang yang kafir itu nggak ada aturan, terserah. Bener, pernah mendengar itu? Pernah? Itu dia sebenarnya ngaku, dia tertekan. Itu pengakuannya di bawah sadarnya itu mengaku bahwa dia itu berada di dalam ketidaknyamanan di dalam beragama. Seharusnya gimana? Enggak, orang iman itu seharusnya membebaskan. Saat kita itu terjajah, itu nggak nyaman sama sekali seharusnya. Tapi pada saat kita sudah terlalu lama terjajah, sehingga semua kehidupan itu sudah di dalam genggaman jajahan. Kemudian penjajahnya pergi. Pada awalnya kamu juga bingung untuk menata diri kamu. Enak dijajah biyen ya, kan begitu. Semuanya ada proses. Kita supaya terlepas dari keterjajahan itu juga ada proses. Karena kita dijajah oleh nafsu kita. Karena sesungguhnya saat kita itu tidak terjajah oleh nafsu berupa kepentingan, berupa ego, ya wujudnya nanti ngeluh, iri, dengki, terbebaskan, nyaman sekali. Kehidupan kita itu kan penuh dengan trik-trik keterjajahan, tapi tidak kita sadari dan membentuk supaya menjadi manusia-manusia terjajah, tapi kita nggak sadari. Saat kamu sekolah, sejak sekolah dulu, setiap dari masing-masing individu itu berlomba-lomba untuk memiliki prestasi individu. Kan begitu kan? Orang tuanya bangga pada saat anaknya itu ranking kelas. Orang tua bangga saat anaknya itu dapat, dengan kata lain, mengalahkan semua siswa di kelas. Pada saat dia itu ternyata dapat melampaui sekolah lain, maka kepala sekolahnya bangga. Bangga karena anaknya telah mampu melampaui sekolah lain. Pada saat anak itu telah mampu mengalahkan sekolah lain di kecamatan lain, maka yang bangga camatnya, lurahnya bangga, orang tuanya bangga, kepala sekolahnya, gurunya bangga. Kan begitu. Saat anak kita kemudian prestasinya mencolok di tingkat kabupaten, dapat mengalahkan kabupaten-kabupaten yang lain, maka yang bangga adalah bupatinya. Benar? Ya, begitu kan? Pernahkah kita berpikir bahwa itu telah terjadi persaingan antar siswa, antar sekolah, yang sesungguhnya terjadilah benturan-benturan yang diciptakan hasil sebuah prestasi yang kita banggakan, kan begitu. Pada saat di tingkat sekolah, antar sekolah terjadi persaingan, kepala sekolahnya bangga karena telah mampu melampaui sekolah-sekolah yang lain, dan itu akhirnya terjadi perdebatan hebat, apalagi terjadi pertikaian umpamanya Pak camatnya bangga, Pak lurahnya bangga, bupatinya bangga. Itu berada di dalam satu provinsi, maka gubernur yang mampu melihat, loh iki kok persaingannya sampai terjadi bertikai, akhirnya dibuatlah aturan. Kan sebagai contoh kan begitu. Ada apa ini? Seperti pada saat kita itu mengatakan bahwa kamu dapat mengalahkan orang lain, dapat nuturi. Kita tuh kan sering nuturi anak, nuturi tetangga. Saat yang kita nasihati, ada unsur kesalahan yang dilakukan, kemudian kita menasihati orang lain itu dengan ada rasa iri atau bahkan dendam ada di kita, kemudian kita bisa membuli balik, bisa mengolok balik. Biasanya kita kemudian bangga dan kita cerita ke banyak orang, saya marahi dia, hati saya plong karena telah dapat membalas dendam, katakanlah sebagai contoh begitu. Hanya karena sebuah niatan, hanya karena sebuah orientasi, maka dampaknya besar, terjadinya sebuah energi negatif yang terus berputar tiada henti, yang menjadikan kehidupan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Permasalahan secara individu, persaingan yang saya alami umpama begitu,
Kalau itu sendiri nggak ada masalah, saya dapat mengalahkan, itu adalah kebanggaan. Tapi pada saat semua orang berperilaku sama seperti saya, maka menjadi masalah global, menjadi masalah krusial, menjadi masalah nasional. Kan sebagai contoh begitu. Dan sekarang kan seperti itu, sehingga terbentuklah karakter penduduk Indonesia hasil dari pendidikan individu. Kan begitu kan? Nah, sebagai contoh kan begitu. Sehingga untuk mewujudkan gotong royong menjadi tidak nyaman. Nyamannya saat prestasi yang bersifat individu. Sebagai contoh kan begitu. Itu sebuah proses yang selama ini adalah individu.